nanti tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian nanti sudah dapat mengidentifikasi ide pokok, paragraf dalam teks alat gerak hewan dan manusia dengan benar dan percaya diri, ya. Untuk tujuan yang kedua, dengan berdiskusi nanti dengan teman satu bangkunya, Ibu juga berharap kalian dapat menyusun satu paragraf dari ide pokok yang telah Ibu tentukan nanti tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, untuk tujuan yang ketiga, dengan mengamati video yang Ibu tayangkan juga nanti, Ibu juga berharap kalian dapat menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan maksimal. Harus tetap semangat. Ini Ibu akan menampilkan satu video ya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Tahukah sahabat cerdas, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan? Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tahukah sahabat cerdas mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Jadi, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan tetap diam dan tidak dapat melakukan pergerakan. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang sangat besar pada sistem gerak hewan dan manusia. Tulang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak dengan sendirinya. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang ikut bergerak. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup
adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Oke, sudah diperhatikan tadi videonya Pak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Mengenai apa tadi? Organ gerak hewan. Mengenai orang yang akan terlebih dahulu. Apanya sebenarnya yang namanya bergerak ini? Bertindak. Berpindah? Tempat. Berpindah tempat. Kalau manusia, apa itu organ geraknya? Kaki? Kaki? Kaki ya. Coba Aiden, sini dulu. Apakah Aiden bergerak? Bergerak dengan berpindah tempat. Silakan dulu, duduk nah. Nah, kalau seperti ini, Ibu, bergerak kah? Bergerak, tetapi tidak berpindah kelompok aktif dan itu kelompok pasif ya. Dan kelompok yang ini Ibu namakan dengan kelompok organ gerak. Kerjakan kerjasama yang baik-baik ya Nak ya, karena nanti ada tes evaluasi yang Ibu buat. Di situ nanti tidak bisa lagi nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya. Ya. Bergerak dan hewan memiliki kesamaan. Dengan hewan apa saja kan manusia memiliki kesamaan organ gerak? Ya, dengan apa saja itu, Nak? Kambing, kuda, kerbau, kucing, ayam, Kerbau, jerapah, hah? Sapi, terus? Jadi masih banyak sekali ya, Nak ya? Ya. Ya, segala hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki itu sama dengan organ gerak manusia tapi berjalan. Kalau dia ikan, sama apa enggak? Enggak, karena ikan itu bergerak dengan berenang, ya kan? Kalau sama ular? Enggak juga. Oke. Menjadi dasar pengembang paragraf. Ada jawaban yang lain? Satu demi satu. Menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian temukan informasi yang dapat dalam kalimat utama. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak. Tidak? Sama? Berarti sudah bisa menentukan di depan satu paragraf ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Ada jawaban yang lain? Tidak. Tidak, pintar. Sudah anak ibu mana? Oke, sama ya. Oke, sekarang paragraf keempat. Siapa yang berani? Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana ini? Yang mana tadi duluan ini? Oh, yang ini? Oke, nanti ya teman ya. Oke, Riki dulu. Kelompok apa tadi organ gerak ya, Nak ya? Oke, ayo. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia akan seperti robot aktif bisa bergerak apabila tidak ada yang menggerakkan Katanya organ gerak itu memiliki fungsi. Ya, memiliki fungsi. Bagaimana kalau organ gerak itu tidak berfungsi dengan baik? Bagaimana? Kita tidak bisa membuat apa-apa. Kita hanya bisa berdiam. Seperti kata kelompok apa tadi itu? Kelompok aktif
yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam Fungsi dari ide pokok suatu paragraf adalah menjadi dasar pengomong paragraf. Biasanya ide pokok suatu paragraf terletak di awal paragraf yang dinamakan. Oke, sekarang ibu bagikan tes evaluasi. Kalian kerjakan selama 2 menit ya. Ini nggak bisa lagi kerja kalau perhatikan ya. Itu nanti tugas kalian di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita coba. Maka pertama kita bikin pola atau gambar seperti ini dengan gambar saja. Satu terus satu. Nanti akan kita campur dengan kali ya, kali itu bisa kali telur, bisa kali bol, bisa kali rahasia yang berat. Kita campur kemudian kita buat simpulnya. Kita cek beratnya aman. Nah, setelah itu baru kemudian kita beri tusuk ya, untuk nanti beberapa yang itu bisa pakai tusuk kental atau kuliti atau bambu. Langsung saja kita taruh, kita pasang tangannya dulu. Sudah jadi. Demikian